jamaah sholat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih ibadah dari kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala, di mana kita masih mempelajari tentang kitabul nikah. Kita memasuki bab akdun nikah, itu akad nikah. Jadi apabila telah terjadi khitbah atau lamaran antara seorang laki-laki dan perempuan, dan lamaran itu sudah diterima, maka tahapan selanjutnya yaitu untuk menghalalkan hubungan mereka dengan akad nikah. Dan akad nikah memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat. Ada rukun-rukunnya ini cuma dua, ijab, qabul. Ya, rukun akad nikah itu hanya dua, ijab dan qabul. Itu ijab apabila seorang wali dari wanita itu menyampaikan akadnya, yaitu untuk menikahkan seorang laki-laki dengan orang yang di bawah perwaliannya. Dan qabul itu adalah yang diucapkan oleh pihak laki-laki bahwa dia menerima pernikahan tersebut. Dan ijab dan qabul memiliki syarat-syarat. Yang pertama, idznul wali, itu izin dari walinya. Bahkan tidak cukup hanya izin, tapi walinya juga harus hadir di situ. Karena kalau walinya tidak hadir, seolah-olah walinya itu sebenarnya tidak setuju, cuma terpaksa setuju. Makanya dia membiarkan dan memberikan. Makanya di samping wali itu memberikan izin, juga hadir di dalam majelis pernikahan atau akad nikah tersebut. Adapun berkaitan dengan wajibnya wali, memang di sana ada perselisihan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali disyaratkan di dalam setiap akad nikah, sehingga seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat menyelisihi hal itu. Jadi mayoritas mengatakan bahwa yang namanya akad nikah itu disyaratkan harus ada wali. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik. Beliau membedakan wanita yang memiliki kedudukan yang mulia dan wanita yang biasa. Kalau wanita yang mulia mensyaratkan harus adanya wali, sedangkan wanita yang tingkatannya di bawah itu tidak. Tapi pembagian seperti ini tentu akan membuat orang memudah-mudahkan, karena kita tidak tahu bagaimana membedakan mana wanita yang mulia, mana wanita yang tidak mulia, dan juga harus ada dalilnya apa yang membedakan. Pendapat yang ketiga, pendapat ulama Hanafiyah. Mereka tidak mensyaratkan adanya wali secara mutlak, dikiaskan dengan jual beli. Artinya wanita boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana dia boleh berjual beli tanpa izin daripada walinya. Ini juga lemah karena menyelisih hadis. Kemudian yang keempat, pendapat ulama Dhahiriyah yang mengatakan bahwa wali itu hanya disyaratkan bagi wanita yang belum pernah menikah, sedangkan janda itu tidak perlu wali. Jadi juga sama, membedakan kalau janda tidak perlu wali, sedangkan
gadis itu perlu wali, itu juga perlu ada dalil. Kemudian yang kelima, pendapat Abu Thawr, juga salah seorang ulama salafus, wanita boleh menikahkan dirinya dengan izin walinya walaupun walinya gak hadir. Tapi pendapat jumhur, mayoritas tentu lebih kuat bahwa yang namanya akad nikah itu disyaratkan bukan hanya izinnya wali ya, tapi juga kehadiran wali. Baik itu berlaku untuk gadis ataupun janda, semuanya harus ada wali. Bahkan kalau tidak ada wali, maka nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Ada dalilnya, adalah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, siapapun wanita. Dan ini tidak membedakan apakah itu wanita yang mulia atau yang kedudukannya biasa, apakah dia gadis atau janda. Ayyuma imra'atin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun wanita, lam yunkihhal waliyu fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Siapapun wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya, berarti ini menunjukkan bahwa yang melakukan akad nikah itu adalah walinya. Bukan hanya sekedar walinya memberikan izin, tapi juga harus hadir di akad nikah. Maka nikahnya adalah batil. Maka nikahnya adalah batil, maka nikahnya adalah batil. Artinya nikahnya tidak sah. Siapapun wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Berarti hal seperti ini menunjukkan bahwa pernikahan yang mungkin dilakukan sebagian orang, di mana walinya memberi izin tapi tidak hadir di dalam akad nikah, itu juga tidak diperbolehkan. Seperti misalnya melalui HP, melalui telepon, atau mungkin melalui telekonferensi, karena tidak menunjukkan kalau walinya hadir di satu tempat, ya, di majelis nikah tadi. Walaupun sebagian ulama membolehkan, tapi fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' Fikih Islami yang dilakukan di Jeddah, demikian juga fatwa Lajnah Daimah, mengatakan bahwa nikah semacam itu tidak sah. Itu menggunakan telepon atau menggunakan video call, telekonferensi, itu tidak sah. Kenapa demikian? Karena bisa rentan, yaitu terjadi penipuan, mengakali syariat. Demikian juga karena walinya tidak hadir dalam satu tempat ketika dia menikahkan orang yang di bawah perwalian. Jadi mereka tidak membolehkan, walaupun sebagian ulama membolehkan. Tapi untuk lebih kehati-hatiannya dan berjaga-jaga, tidak menikah dengan cara seperti itu. Apalagi yang namanya akad nikah itu kan akad yang sangat-sangat penting banget, yang sangat suci, ya, yang sangat besar, bukan hal-hal yang seperti beli sesuatu di warung gitu, ya. Sehingga jangan sampai terkesan mempermainkan akad nikah. Jadi barang siapa wanita, siapapun dia tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Fa in asobaha fala mahwa bima asoba minha. Tetapi kalau apabila sudah terlanjur, kemudian sudah berhubungan dengan istrinya tadi, karena tidak tahu, tetap wanita itu berhak mendapatkan maharnya, tidak boleh diambil lagi. Fa in istajaru fasultanu waliyun man la waliyya lahu. Tapi apabila mereka itu berselisih nih, siapa yang berhak menjadi wali atas wanita tersebut, maka penguasa yang dalam hal ini diwakili oleh KUA, pengurus KUA, itu menjadi wali
bagi sesiapa yang tidak memiliki wali. Dan wali nikah itu ada urutan-urutannya. Walaupun tidak ada kata sepakat ya ulama dalam menentukan siapa yang paling berhak menjadi wali. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa tertibnya wali itu pertama adalah ayahnya. Ya, jadi ayahnya yang paling berhak menikahkan putrinya. Kalau ayahnya tidak ada, baru kemudian kakeknya dulu, kakek dari ayah, jadi orang ayahnya ayah. Atau mungkin ayahnya ada, tetapi dia tidak bisa hadir karena unsur syar'i, dia bisa mengutus wakilnya. Jadi boleh wakilnya. Jadi kalau misalnya ayahnya tidak bisa menikahkan karena sudah lanjut usia, tempatnya jauh, dia bisa telepon ke tempat itu. Tolong, saya mewakilkannya kepada fulan. Silakan fulannya melakukan akad nikah atas nama saya, mewakili saya, boleh. Jadi ayahnya atau wakilnya. Kemudian kalau ayahnya tidak ada, baru kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada, anaknya. Misalnya dia adalah seorang janda, dia punya anak laki-laki yang sudah balik, maka dia lebih berhak untuk menikahkan ibunya. Kalau anak laki-lakinya tidak ada, maka saudara laki-lakinya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak itu juga berhak untuk menjadi wali nikah. Baru kemudian pindah ke pamannya. Paman itu saudaranya bapak. Jadi saudaranya bapak ini dalam urutan wali jauh, itu setelah saudaranya, baru kemudian pamannya. Kemudian kalau pamannya tidak ada, bisa anaknya paman lagi, anaknya paman dari bapak, anak laki. Kemudian setelah itu asobah. Asobah itu yang mewarisi dengan asobah. Kemudian setelah itu kalau tidak ada, maka walinya adalah sultan. Itu dalam hal ini diwakili oleh kawan. Nah, ini adalah urut-urutan wali. Sehingga apabila ada wali yang terdekat, maka tidak boleh kemudian diloncatin, dilanggar dengan mengambil wali yang lebih jauh. Tidak boleh. Yang lebih berhak adalah wali yang dekat. Bagaimana kalau wali yang terdekat itu tidak merestui, tidak meridhoi pernikahan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, alasannya tidak syar'i. Alasannya tidak syar'i. Padahal laki-laki yang meminang melamar itu orang yang baik dan sebagainya. Maka ketika sudah diputuskan bahwa alasannya tidak syar'i, dia melarang pernikahan itu, tidak merestui, maka hak perwaliannya pindah ke yang berikutnya, yaitu kepada kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada, baru kepada anaknya. Kalau dia janda, anaknya nggak ada karena dia masih gadis, berarti pindahnya ke saudaranya. Tapi apabila alasan wali itu tidak merestui pernikahan, itu alasannya syar'i, misalnya laki-laki yang melamar itu nggak pernah sholat, misalnya laki-laki yang melamar itu bermaksiat terus, suka mabuk-mabukan, berjudi, maka dia punya hak untuk melamar. Tidak boleh lantas kemudian wanita ini nekat kawin lari, nggak boleh ya. Jadi dilihat apa sebab walinya itu melamar. Kemudian wali yang boleh menikahkan itu juga ada syarat-syaratnya. Yang tentu pertama adalah Islam. Jadi kalau ayahnya non muslim tidak boleh menikahkan.
semua keluarganya non muslim, maka walinya nanti adalah penguasa, yaitu KUA. Ketika misalnya seorang wanita mu'alaf, dia mau menikah, walinya semuanya non muslim, maka nanti yang menikahkan adalah dari pihak KUA, yaitu dari pihak negara. Kemudian syarat yang kedua bagi wali adalah balik. Misalnya kalau anaknya belum balik, seorang janda mau menikah, anaknya belum balik, masih kecil, ya tidak boleh menjadi wali. Berarti berpindah hak perwaliannya kepada berikutnya. Kemudian yang jelas adalah laki-laki. Apabila tidak ada dari asobahnya itu yang laki-laki tapi perempuan semuanya, maka yang menikahkan adalah sultan, yaitu penguasa, diwakili oleh pihak KUA. Pertanyaannya, apakah yang namanya wali itu disyaratkan harus adil? Adil itu dalam artian bukan membagi rata, tapi dia adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, meninggalkan hal-hal yang haram. Berarti misalnya seorang ayah ketika akan menikahkan putrinya, ternyata ayahnya ini gak pernah sholat atau bermaksiat terus, boleh gak dia jadi wali? Apakah seorang wali disyaratkan harus orang yang soleh, yang baik, artinya tidak meninggalkan sholat 5 waktu, demikian juga dia tidak bermaksiat dengan maksiat yang besar? Sebagian mengatakan disyaratkan, ya, sebagian mengatakan bahwa disyaratkan. Itu adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah. Demikian juga ulama Hanabilah. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi sebagian mengatakan, ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa wali tidak